Ketika sosoknya menghilang, Henry menarik pandangannya, dan tenggorokan pria yang terangkat itu digulung ke atas dan ke bawah 2 kali. Maya sedang duduk di kursi penumpang. Tentu saja, dia melihat bahwa Henry masih menatap Amelia yang terhanyut setelah mobil mewahnya keluar. Dia menggigit bibirnya dengan marah. "Henry, hari ini saya mengunjungi Nenek Mahendra. Pelajaran ahli gizi yang saya pelajari, saya menggunakannya hanya untuk menyusun menu berdasarkan tubuh nenek." Maya tahu bahwa Henry sangat mencintai neneknya, dan dia berencana untuk memulai dengan Mahendra dan memenangkan cintanya terlebih dahulu. Maya masih sangat percaya diri dengan profesi ahli gizi. Dia pasti akan bisa mengatur nafsu makan dan tubuh nenek Mahendra, kemudian dia akan bisa meninggalkan Henry lebih jauh. Henry tidak bisa lagi melihat Amelia di belakangnya. Dia menarik kembali pandangannya dan menganggukkan kepalanya. Nafsu makan nenek semakin memburuk. "Saya berencana untuk meminta ahli gizi profesional untuk merawat nenek saya. Aku akan menelepon nenek dulu. Sebuah panggilan telepon, jika dia tidak menolaknya, saya akan mengantarmu ke sana." "Baik." Maya tersenyum patuh. Henry memutar nomor telepon, ponsel yang merdu berdering sekali dan diangkat, dan suara tua Nyonya Mahendra terdengar. "Hei, Henry." "Nenek, bagaimana selera makanmu hari ini? Maya ingin bertemu denganmu dan menyesuaikan resep untukmu. Kami akan datang sekarang." Nyonya Mahendra di ujung telepon terdiam, dan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sekarang bersama Maya?" Maya dengan cepat berkata, "Ya, Nenek, Henry datang menjemputku sepulang sekolah hari ini. Aku memintanya untuk datang menemuimu sekarang." Nyonya Mahendra di telepon terdiam beberapa saat, dan menolak, "Kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Saya memiliki nafsu makan yang baik hari ini, tetapi saya mengantuk, aku akan tidur dulu." "Saya baik-baik saja, saya akan menutup telepon." Nyonya Mahendra langsung menutup telepon. Antusiasme penuh Maya langsung padam, dan orang bodoh bisa mendengar bahwa wanita tua itu tidak dekat dengannya. Dia dengan sedih dan berkata, "Henry, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Saya selalu merasa bahwa setelah 7 tahun di Yogyakarta, nenek tidak begitu menyukaiku." Mata sipit Henry dengan cepat menunjukkan sesuatu. Nenek benar-benar tidak normal. Nenek baru saja menutup telepon karena dia bersama Maya. Jika dia dapat mengingat dengan benar, keinginan terbesar nenek adalah agar dia dapat menikah, memiliki istri dan memiliki anak, dan memberinya seorang cicit. Masuk akal jika Maya muncul di sebelahnya. Nenek terlambat untuk kegembiraan, jadi bagaimana dia bisa begitu dingin dan ditolak? Henry melihat ke jalan di depan tanpa menyipitkan matanya, dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan mengantarmu pulang." "Tidak ada acara untuk malam ini, Henry. Haruskah kita pergi makan malam bersama?" Maya menatapnya penuh harap, lebih disukai makan malam romantis dengan cahaya lilin. "Saya tidak punya waktu malam ini, saya punya janji." Henry menolak. Maya sangat kecewa. "Kalau begitu, ayo buat janji di lain hari." Henry mengantar Maya pulang, kemudian dia membawa Titi ke bar. Dia benar-benar punya janji. Hansen datang ke ibu kota Makassar dari Yogyakarta. Di dalam bar mewah, Henry duduk di sofa merah tua. Dia melirik Hansen di sampingnya. "Mengapa datang ke ibu kota Makassar?" Hansen, yang sudah berhari-hari tidak melihatnya, wajahnya yang tampan dan berkata, "Datang ke sini untuk rapat, dan akan kembali dalam 2 hari. "Apa kabar?" Henry mengambil gelas dan menyesap anggur merah di gelas dengan elegan. "Aku baik-baik saja." Berita itu menyebar tentang pernikahan kamu dan Maya baru-baru ini, putri terkaya dari keluarga Aresta, berjalan sangat dekat. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menikahinya? Henry meminum anggur merah lembut di gelas, lalu menatap Hansen. "Aku terkena pisau, apa kamu tahu ini?" Dia tidak bisa mengingat ingatan itu.
Itu mungkin terjadi di Yogyakarta. Hansen, sebagai kakaknya mungkin tahu itu. Tentu saja, Hansen mengetahuinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa itu terkait dengan nama Amelia. Dia melirik dan berkata, "Kenapa, tidak bisakah kamu bersikap tangguh dengan Maya?" Henry langsung menendangnya. Hansen berkata, "Sepertinya itu benar, jangan meragukan tubuhmu, kamu baik-baik saja." Henry berkata sambil tersenyum, "Dengan begitu banyak pengalaman, tampaknya di Makassar kamu bukan untuk bekerja, tetapi untuk menyelesaikan kebutuhan fisik." Henry menendangnya lagi, "Ini lebih baik darimu, apakah kamu membutuhkannya sekarang?" Henry sangat marah. "Usi sekarang bekerja dengan toko perhiasan. Aku sudah lama tidak memperhatikanmu, lihat wajah suamimu yang sedang berduka." Dua pria datang dan pergi, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ayo lakukan sekarang. Hal ini membuat Kevin di satu sisi tercengang, tetapi dia bahkan lebih terkejut bahwa apa yang terjadi padanya barusan, tuan muda itu ditikam, dan sekarang ada masalah. Kevin dengan cepat keluar dan menemukan Aldo, yang ada di luar sana, dan berbicara tentang gosip. "Aldo, saya beritahu sebuah rahasia, tuan muda terluka secara fisik, dan sekarang dia tidak kompeten." Aldo melirik Kevin dan berkata, "Kamu sudah tahu rahasia tuan muda. Orang mati tidak akan mengungkapkan rahasianya. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan membunuhmu." Saat ini, pintu bar mewah dibuka, dan Henry berjalan keluar. "Di mana Titi?" Kevin melihat sekeliling. "Oh ya, Titi, aku tidak tahu di mana Titi sekarang." Henry marah dan berkata, "Cepat dan temukan." Ketika dia berjalan menuju bar mewah itu, dia tiba-tiba mendengar panggilan anak kucing meong. Teriakan kucing itu begitu akrab. Amelia dengan cepat menoleh. Titi melebarkan kakinya dan bergegas berdiri dengan penuh semangat. Dua cakar terulur untuk meraih sepatunya. Titi baru saja mengenalinya dan mengikutinya sepanjang jalan. Mata cerah Amelia dengan cepat dipenuhi dengan kejutan, dan dia berlutut dan memeluk Titi dalam pelukannya. "Titi kecil, ternyata itu kamu, aku sangat merindukanmu." Amelia dengan senang hati membelai bulu putih lembut di tubuh Titi. Titi berkata, "Nyonya, aku sangat merindukanmu, tetapi kamu ada di sini, aku tidak bisa menahannya lagi. Jaga saja priamu, sebelum diambil oleh orang lain." Amelia hampir menangis bahagia. Dia tidak menyangka Titi juga datang ke kota Makassar. Apakah Tuan Henry membawa Titi? Pada saat ini, suara yang terdengar di telinga, "Titi." Amelia dan Titi menoleh kepalanya, pada saat yang sama dan melihat tubuh yang tinggi dan lurus berjalan di koridor di depan, dan Henry datang. Henry ada di sini, berdiri tegak di koridor. Dia memasukkan satu tangan ke dalam saku celananya, lampu sampahnya dari koridor dilapisi di wajah tampan. Seorang pria dengan kemeja hitam dan celana panjang hitam tidak memiliki siapa-siapa. "Meong meong!" Titi berteriak 2 kali. Amelia tidak menyangka akan menemuinya di bar, dan dia tercengang. Henry datang menemui Titi. Dia biasanya sangat lengket, dan hampir tidak pernah meninggalkannya. Begitu ada seorang gadis di sekitarnya, Titi akan mengeong dengan keras seolah-olah bersumpah akan kedaulatannya. Tidak tahu kedaulatan apa yang disumpah kucing. Hari ini, Titi tiba-tiba menghilang. Ketika dia tahu, dia melihat pemandangan di depan di koridor. Titinya dipeluk oleh gadis kurus. Dia menunduk dan tidak tahu betapa bahagianya dia dengan Titi. Apa yang harus dikatakan, wajah sampingnya sangat manis. Titi, yang selalu mempertahankan permusuhan yang tidak bisa dijelaskan kepada semua gadis, sebenarnya berbaring dengan lembut dan patuh di pelukan gadis itu. Saat tangan kecil gadis itu mengelus rambut putih lembutnya dan mengusapnya, Titi merasa nyaman. Menyipitkan matanya, Titi berteriak ke Henry 2 kali lagi, "Tuan rumah, lihat, istrimu ada di sini,
kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Henry berjalan selangkah demi selangkah dan berhenti di depan Amelia. Dia telah melihatnya di mobil sepulang sekolah pada sore hari, tetapi sekarang jika dilihat lebih dekat, wajah Henry yang cerah pada awalnya indah, tetapi sekarang bahkan lebih dihiasi dengan bintang. Ketika dia menatapnya, itu berkedip dengan penuh semangat. Sayangnya dia memakai kerudung di wajahnya dan tidak bisa melihat wajah aslinya. "Ini kucingku," kata Henry dengan suara rendah. "Oh." Amelia menggetarkan tubuh langsingnya, menahan detak jantungnya, dan menyerahkan Titi kepadanya. "Baru saja dia mengikutiku, aku memeluknya, dan sekarang kembali padamu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.